Kepala P2SDM, Pak Dr. Amiruddin Saleh, dan beberapa teman kita memang masih berusaha connect nih Bapak dan Ibu, tapi karena sudah pukul 8 lewat sedikit ya. Bagaimana Ustadz Bukit, apakah kita siap mulai? Insya Allah dimulai siap. Baik, Pak Amir mohon izin kita mulai. Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga Bapak dan Ibu semuanya beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, beserta keluarga besar masing-masing di berbagai daerah di Indonesia ini. Kami haturkan terima kasih atas dorongan ya, support, dan bersama-sama kita terus mencoba menambah sedikit ilmu sekali 2 pekan ini. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita mulai, hari ini adalah topik lanjutan ya, karena memang permintaan dari teman-teman kita di OAC ini tentang tata cara sholat Nabi ternyata memang tidak bisa diselesaikan 1 kali pertemuan. Jadi sekalian kepada Bapak Dr. Amir bahwa ini adalah lanjutan yang kedua, Pak. Jadi tentang tata cara sholat sebagaimana Nabi lakukan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hari ini adalah bahasan yang ketiga kali dan ternyata belum tuntas ya. Memang banyak poin yang penting harus kita bahas di situ. Baik, sebelum kita mulai silakan Pak Dr. Amiruddin Saleh menyapa peserta secara. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Wabil khusus narasumber kita, Ustadz Insinyur Bukit Hadi Nugraha, MPD, yang terus silaturahim ya secara rutin, konsisten bersama kita untuk sama-sama mendalami OASE. OASE ini adalah program kegiatan kita, dari kita untuk kita sebagai kawan-kawan IPB begitu ya, untuk tujuannya saling nasihat menasehati. Sudah hampir 40-an jamaah kita, alhamdulillah. Terima kasih sudah pada join. Saya sepakat dengan dikatakan Pak Ian tadi bahwa yang namanya sholat ini adalah banyak yang harus dibicarakan. Tidak bisa dengan sekali pertemuan. Jadi saya sepakat itu. Jadi judul OASE kita ini adalah lanjutan sabda Nabi Muhammad SAW. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, begitu ya. Jadi sebagai Muslim memang panduan hadis ini juga menjadi penting, begitu ya. Tidak saja yang dibicarakan falsafah awal kemarin pertemuan pertama, tapi juga sebenarnya kita harus mendalami lebih jauh apa-apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita ini, bahwa fatwa berdasarkan Quran dan hadis dengan bab sholat mengikuti cara Nabi ini tidaklah mudah begitu ya. Misalnya saja cara kemarin ya sudah dibicarakan banyak, tapi cara-cara juga sama itu ya. Apakah kita mengangkat takbiratul ihram itu di kuping atau sejajar bahu gitu ya. Tentu cuma ada mazhab-mazhabnya. Termasuk juga bagaimana kita membaca misalnya basmalah begitu ya. Di dalam Al-Fatihah dibaca keras atau pelan gitu kan. Jadi banyak sekali, saya sepakat ini tidak cukup dengan sekali 2 kali ketemu. Misalnya kalau kita berjamaah gitu kan, pada saat imam membaca Al-Fatihah, surat pendek di rakaat pertama, kedua, misalnya gitu, atau gimana gitu kan. Makmum itu kalau orang baca Fatihah dia boleh ngikutin imam ngomong apa diam. Semua harus kita ikuti karena semakin tinggi usia kita menjelang pulang kampung, kita harus semakin baik melakukan amal ibadah kita. Nah, semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada kita semua.
Melalui majelis ilmu ini saya mengajak sahabat villa, Bapak Ibu sekalian, para senior, para junior yang hadir, mudah-mudahan kita simak dengan baik sehingga sharing dari Pak Ustadz ini bisa kita implementatifkan untuk melakukan ibadah sholat dengan lebih baik. Hadirin sekalian, demikian pengantar saya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasama, atas perhatian dan partisipasi aktif bapak-bapak sekalian. Sekali lagi saya ucapkan syukron. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Amiruddin Saleh dan Bapak Ibu semuanya. Juga banyak tenaga ahli P2SDM di sini hadir ya. Ada Pak Profesor Puji Mulyono juga, ada Bapak Heru Sumaryanto dan baiknya. Hatur nuhun Bapak dan Ibu semua. Kita insya Allah langsung mulai, akan disampaikan oleh Ustadz Bukit Adi Nugraha. Beliau masih jauh di bawah saya nih. Cuman keistiqomahannya terhadap agama luar biasa, salah satu alumni kita ini. Bapak dan Ibu, insya Allah beliau akan melanjutkan poin ketiga ya, topik yang sama hari ini. Dan Pak Ustadz Bukit, beliau adalah Project Manager Bintang Pelajar dan juga menjadi Direktur salah satu sekolah SMA boarding school, Islam boarding school di Bogor. Bapak Ibu, itu pengantar sedikit dan insya Allah kita nanti juga ada sedikit waktu untuk diskusi dari apa yang beliau sampaikan. Hari ini akan melanjutkan mungkin bagian 3 dalam tata cara sholat ini. Kepada Ustadz Bukit kita persilakan. Terima kasih Bapak Dr. Yan dan terima kasih Bapak Dr. Amiruddin Saleh. Hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Amiruddin dan kepada yang kami hormati juga Bapak dan Ibu peserta kajian OASE P2SDM IPB yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya sempurnalah amal-amal kebaikan. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga mudah-mudahan kepada umatnya, kita yang berupaya untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu peserta kajian OASE yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan ini adalah pertemuan ketiga membahas tema yang sangat penting, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang apa itu definisi salat. Apa itu kedudukan salat dalam agama Islam yang begitu sangat penting. Di antaranya salat adalah rukun Islam. Rukun Islam, salat adalah tiang agama. Salat adalah pembeda antara seorang muslim dengan orang yang kafir. Salat adalah amal yang pertama kali akan dihisab, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat, dan kedudukan yang lain yang sangat penting dari ibadah salat ini.
Kemudian pada pertemuan yang kedua kita sudah membahas tentang tata cara salat yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan ruku. Ya, pembahasan kita terakhir sampai dengan ruku. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ketiga kali ini, saya akan bacakan terlebih dahulu hadis yang lengkap tentang perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan salat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mengetahui bahwasannya salat yang 5 waktu sehari semalam hukumnya adalah wajib, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mendirikan salat. Ini secara global, secara mujmal. Namun bagaimana tata cara salatnya? Bagaimana kaifiyatnya? Inilah yang dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana doa, wirid, ucapannya, atau bagaimana gerakan-gerakan dalam sholat. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hal ini menunjukkan bahwasannya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan Al-Quran. Ya, apa yang secara global terdapat dalam Al-Quran dijelaskan, dirincikan atau ditafsirkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kita akan dengarkan dulu bagaimana hadis yang lengkap yang dimaksud, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Perawi atau yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat adalah sahabat yang mulia yang bernama Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun fa aqamna 'indahu 20 laylatan fadhanna anna ishtaqna ahlana wa sa'alana amman tarakana fi ahlina fa akhbarnahu wa kana rafiqan rahiman faqala sallallahu alaihi wasallam irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum thumma liya'ummakum akbarukum. Rawahu Al-Bukhari. Dari sahabat Malik bin Al-Huwairith, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, kami pernah datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kami, kata sahabat Malik bin Al-Huwairith, adalah pemuda-pemuda yang umurnya sebaya. Kata beliau, kami pun tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 20 hari 20 malam. Ya, datang ke Masjid Nabawi ke Madinah, menginap tinggal di sana selama 20 hari 20 malam. Setelah memandang bahwa kami telah merindukan keluarga kami, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Ya. Maka kami, kata sahabat Malik bin Al-Huwairith, menceritakannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Maka setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Madinah, ya, dari suku Al-Laits, ya. Kata Nabi, irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum, dan ajarkanlah mereka. Maksudnya ajarkan agama, ajarkan sholat. Karena para sahabat, para pemuda seperti Malik bin Al-Huwairith ini telah belajar tentang agama, telah belajar tentang sholat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wamuruhum, dan perintahkanlah mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, di antaranya sholat. Wasallu kama ra'aitumuni usolli, dan hendaklah kalian sholat, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Inilah yang menjadi potongan hadis kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Wa idza hadaratis salatu, apabila sudah masuk waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Liya ummakum akbarukum, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau yang terkenal Sahih Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan hadis ini di 3 tempat di kitab beliau, di 3 kitab, 3 bab. Yang pertama Kitabul Adzan, kitab adzan. Yang kedua Kitabul Adab, kitab tentang adab. Dan yang ketiga tentang kitab Akhbarul Ahad, tentang khabar ahad, tentang hadis ahad. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lengkap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang mulia Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah pemuda, datang beberapa orang pemuda dari luar kota Madinah menuju ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi untuk berjumpa, untuk belajar dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal di Madinah kurang lebih selama 20 hari 20 malam. Kemudian Nabi melihat, ya, di wajah-wajah mereka ada wajah-wajah yang kangen, ya, yang rindu kepada keluarganya. Maka Nabi menanyakan kabar keluarga mereka, dan mereka pun menceritakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keluarga mereka. Dan kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Ini setelah 20 hari 20 malam, ya. Dan ajarkanlah keluarga kalian perkara-perkara agama, dan perintahkanlah mereka juga untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, termasuk diantaranya sholat. Dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini redaksi lengkap dari hadis yang sedang kita bahas ini. Semoga lebih menggambarkan pada kita bagaimana, ya, kasih sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, dan bagaimana Nabi sangat menginginkan kebaikan untuk kita umatnya. Dan Nabi menjelaskan pada kita tentang bagaimana tata cara sholat, ya, karena sekali lagi Al-Quran memerintahkan secara umum, wa aqimus sholah, ya, dan dirikanlah sholat. Dan itu semua secara rinci, secara detail dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mohon bantuan kepada Bapak
Dr. Rian untuk dapat berkenan menampilkan poster tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita sampai pembahasan ruku, ya, sampai dengan pembahasan ruku. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ruku, ya, kita sudah membahas bahwasannya tentang ucapan atau doa atau zikir yang dibaca adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali, atau membaca Subhana Rabbiyal Azim, ya, sebanyak 3 kali, yang artinya Maha Suci Robku yang Maha Agung, ya. Dan boleh juga dibaca lebih dari 3 kali. Adapun tentang gerakannya, ya, sebagaimana yang terdapat dalam gambar, mohon maaf Bapak Dr. Yan, apakah bisa membantu men-share tentang poster tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebentar, Ustaz. Sebentar. Oh, baik. Baik, gerakan ruku, ya, di gambar poin 6, melakukan ruku sambil bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Nah, pada saat ruku, tata caranya adalah meletakkan kedua tangan dengan memantapkannya pada lutut kita. Jadi telapak tangan kita, Bapak Ibu sekalian, itu kita letakkan pada lutut kita. Dan kita merenggangkan jari jemari tangan kita. Ya, ini seakan-akan kita ini menggenggam lutut kita dengan kuat, dengan erat. Kemudian pada saat ruku kita luruskan punggung kita. Yang saking lurusnya, maka seandainya ada air, ada bejana yang dituangkan di atas punggung kita, maka tidak akan tumpah, dia akan tetap pada tempatnya. Kemudian kepala kita pada saat ruku tidak dilipat ke bawah, tidak ditundukkan ke bawah, dan tidak pula didongakkan ke atas. Namun kepala kita sejajar dengan punggung kita. Kemudian menjauhkan kedua tangan kita dari alah lambung kita, ya, menjauhkan kedua tangan kita dari lambung kita. Kemudian juga ada larangan membaca Al-Quran ketika sedang ruku. Ini pembahasan kita tentang ruku, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang i'tidal, ya, di nomor 7, i'tidal. I'tidal berdiri lurus setelah ruku, ya. Bangkit dari ruku, i'tidal, dengan mengangkat kedua tangan sejajar. Boleh sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kedua telinga, ya. Sambil mengucapkan bacaan doa Sami Allahu liman hamidah, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar orang-orang yang memujinya. Allah mendengar, Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya, ya. Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Kemudian setelah tegak berdiri, ya, seperti terlihat pada gambar, selanjutnya membaca doa Rabbana walakal hamdu. Ini doa yang pendek, atau boleh ditambahkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, ya. Atau juga bacaan-bacaan yang lain, ya, yang panjang juga, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ya, dengan bacaan-bacaan yang telah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan i'tidal dan juga perlu kita perhatikan bahwasannya lama i'tidal ini juga hampir sama lamanya dengan lama ruku kita. Ya, ketika kita ruku kita wajib tuma'ninah. Begitu pula ketika i'tidal kita juga wajib tuma'ninah, ya. Tidak terburu-buru, ya. Ini yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah menuju sujud, ya, menuju sujud dan sujud. Melakukan sujud sambil bertakbir artinya mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Ya. Kemudian bagaimana cara menuju sujudnya? Caranya adalah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dari kedua tangan, atau boleh juga meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut. Jadi ada dua cara tentang cara menuju sujud dari i'tidal. Ada yang lutut terlebih dahulu, baru kemudian tangan, dan ada yang tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Ini terjadi perbedaan di antara para ulama, hafizahumullah, kita hormati mereka, dan kalau kita merujuk kepada buku yang saya jadikan sebagai referensi, yaitu Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha, tentang tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam seakan-akan engkau melihatnya, yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kalau beliau memegang pendapat yang mendahulukan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut ketika akan sujud. Ya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian posisi sujud, ya, posisi sujud, kedua telapak tangan dibuka, ya, artinya tidak dikepalkan, ya, dibuka, diletakkan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Kedua sikut diangkat, ya, dijauhkan dari lantai dan direnggangkan atau dijauhkan dari lambung kiri dan kanan. Sehingga ketiak itu, ya, kalau memang memakai seperti kain ihram, baju ihram itu kelihatan. Kecuali apabila sedang sholat berjamaah, maka kedua sikut kita dirapatkan ke lambung kita, karena jangan sampai mengganggu saudara kita yang berada di sebelah kita. Kemudian posisi jari jemari ketika sujud, jari jemari tangannya dirapatkan dan menghadap ke arah kiblat. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, jari jemari kedua tangan dirapatkan, dihadapkan jari jemari tangan ke arah kiblat. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan di sini di poin nomor 9. Posisi ketika sujud, kedua paha dibuka lalu ujung jari jemari kaki menghadap kiblat. Jadi ujung jari jemari kakinya itu dilipat menghadapkan ke arah kiblat. Kemudian kedua telapak kakinya itu ditegakkan, serta kedua tumit kaki itu dirapatkan atau ditempelkan. Ya. Jadi tidak direnggangkan kedua kakinya, tapi kedua kakinya itu ditempelkan atau dirapatkan. Jarak antara paha dan lambung dijauhkan. Ya. Kemudian tentang sujud ini juga wajib dilakukan dengan tuma'ninah.
dengan tenang, tidak terburu-buru, ya. Dan sujud harus dilakukan dengan menempelkan 7 anggota badan, yaitu dahi dan hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jari jemari kedua kaki. Ya, ini ketika sujud ada 7 anggota badan kita yang harus kita tempelkan ke tempat sujud kita, yaitu dahi dan hidung, dahi dan hidung, kemudian kedua telapak tangan kita, kemudian kedua lutut kita, kemudian ujung jari jemari kedua kaki kita. Ini yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ada di situ gerakan sujud yang keliru dalam arti tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan contoh yang keliru yaitu sikut, sikut atau tangan, sikut tangan itu dibentangkan di tempat sujud, ya. Padahal yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diangkat, ya. Sikutnya diangkat, tidak ditempelkan di tempat sujud, ya. Bahkan ketika sholat sendirian itu diangkatnya betul-betul diangkat, sampai-sampai dalam sebuah riwayat hadis kalau sekiranya ada seekor anak kambing yang lewat itu masih bisa lewat ke kolongnya itu. Tapi ini ketika sholat sendirian, dan kalau kita sholat berjamaah maka kita wajib menghormati saudara kita sebelah kanan kiri kita. Kita tidak terlalu membentangkan tangan kita. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sujud ini juga dilakukan dengan lama, ya, tidak cepat-cepat. Tadi rukuknya lama, i'tidalnya lama, kemudian sujudnya juga lama. Ya. Dan di antara bacaan doa ketika sujud yang umum kita baca, dan ini juga dari hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, atau cukup dengan Subhana Rabbiyal A'la. Ya, dibaca 3 kali atau lebih. Boleh dibaca berulang-ulang. Dan Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat sujud ada waktu yang sangat dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, memperbanyak doa. Maka hendaklah pada sujud, ya, setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, ya, kita membaca doa-doa. Ya, kita membaca doa-doa. Doanya, ya, kita baca dari ayat-ayat Al-Quran yang memang kita niatkan untuk berdoa, bukan untuk membaca Al-Quran. Atau doanya kita ambil dari doa yang berasal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita dianjurkan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sujud. Dan sujud yang dimaksud adalah pada setiap sujud dalam sholat kita. Ya, sujud yang ada pada rakaat pertama atau rakaat kedua. Ya, tidak tidak dikhususkan pada sujud yang terakhir saja. Tapi pada setiap sujud kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara ringkas tentang bagaimana tata cara sujud. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita lanjutkan di sini poin nomor 10, yaitu bangkit dari sujud. Ya, untuk duduk, ya, di antara 2 sujud. Ya. Bangkit dari sujud sambil bertakbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar.
Lalu duduk iftirash. Duduk iftirash ya, bisa dilihat di gambar seperti itu, duduk di antara dua sujud, yaitu ya kita duduk dengan bertumpu kepada telapak kaki kiri. Ya. Jadi dubur kita bertumpu kepada telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan kita ditegakkan. Dan jari jemari kaki kanan kita dilipat menghadap ke arah kiblat. Ini yang disebut dengan duduk iftirash, ya. Duduk di antara dua sujud. Ya. Jadi menegakkan ya kaki kanannya, kemudian kita bertumpu pada kaki yang sebelah kiri. Ya. Selain duduk iftirash ini, juga ada cara duduk lain yang pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang disebut dengan duduk iq'a. Iq'a. Bagaimana caranya duduk iq'a? Yaitu duduk dengan cara ya kedua tumit kaki, tumit yang kiri dan tumit yang kanan itu ditegakkan, ya, dan ya badan kita bertumpu kepada pangkal atas kaki kita. Ini cara duduk iq'a, yaitu kedua tumitnya kiri dan kanan ditegakkan, ya, ditegakkan. Nah, di sini ada tata cara yang keliru, artinya tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kedua telapak kaki itu dilipat, ya, kedua telapak kaki kanan kiri dilipat dan kemudian duduk bertumpu di atas kedua telapak kaki tersebut, ya. Ini cara duduk iftirash yang salah. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacaan ketika kita sedang duduk ya di antara dua sujud. Bacaannya ada beberapa doa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pendek atau yang ringan adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Ya. Atau dengan doa yang lain yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya membaca Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, doa ketika duduk di antara dua sujud yaitu Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan kepadaku, serta berilah aku rizki. Ya. Ini yang kita baca ketika kita sedang duduk di antara dua sujud. Dan kemudian kita wajib juga melaksanakan duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah, dengan tenang. Tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian keterangan tambahan, gerakan ketika duduk di antara dua sujud, sebagaimana tertera di gambar nomor 11, posisi tangan ketika duduk iftirash ini yaitu telapak tangan kita diletakkan di atas paha kanan kita. Demikian pula tangan kirinya. Atau telapak tangan kita diletakkan di lutut kanan, seolah-olah menggenggamnya. Demikian pula tangan kiri. Jadi ada dua cara tentang meletakkan telapak tangan, boleh ya, boleh di atas paha kita atau boleh agak turun ke bawah ya, seakan-akan menggenggam lutut kita. Dan ya pandangan mata kita mengarah ke tempat sujud kita. Ya, dan punggung juga tegak. Ini tata cara ketika duduk di antara dua sujud. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya di poin nomor 12 yaitu sujud kembali, sujud yang kedua, ya.
lalu sujud kembali. Ya, caranya bagaimana? Ya sama seperti yang tadi, yaitu sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ya, sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dan cara melakukan sujud yang kedua ini sama sebagaimana cara sujud yang pertama tadi. Ya, sama sebagaimana sujud yang pertama tadi. Yang sudah kita bahas sebelumnya tentang tata cara sujud. Kemudian bangkit dari sujud sambil bertakbir. Setelah sujud yang kedua, bertakbir, ya, dan boleh duduk sejenak sambil duduk istirahat atau sebagai duduk istirahat. Ya, apabila bangun dari sujud yang kedua dan ingin ya bangkit menuju rakaat yang kedua, maka wajib bertakbir Allahu Akbar. Ya, maka sebelum bangkit, ya, hendaklah duduk sempurna pada kaki kirinya dengan tenang seperti duduk di antara dua sujud, dan duduk ini disebut dengan duduk istirahat. Duduk istirahat. Kemudian ketika akan bangkit menuju ke rakaat yang kedua, ya, ketika akan bangkit menuju rakaat yang kedua, maka bertumpu kepada kedua tangannya, ya, dengan cara mengepalkan kedua tangan seperti terlihat pada gambar, ya, atau membukanya, artinya sebagaimana kita sujud, ya, seperti itu. Dan pada buku Sifat Salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pendapat yang dikuatkan adalah dengan cara menggenggam, ya, atau mengepalkan tangan, ya, karena dalam riwayat disebutkan bahwasannya seperti orang yang membuat adonan roti. Genggamannya seperti orang yang membuat adonan roti. Ini tata cara bangkit dari rakaat yang pertama menuju ke rakaat yang kedua. Ya. Nanti di rakaat yang kedua melakukan, ya, amalan-amalan yang dilakukan sebelumnya seperti berdiri dengan cara bersedekap, ya, kemudian membaca basmalah dan surat Al-Fatihah. Ya, bedanya pada rakaat kedua ini adalah tidak membaca doa istiftah atau iftitah, ya, tetapi langsung membaca basmalah dan membaca surat Al-Fatihah. Dan rakaat kedua ini lebih singkat daripada rakaat yang pertama atau lebih pendek, lebih ringkas daripada rakaat yang pertama. Sehingga membaca surat yang lebih pendek dari surat pada rakaat yang pertama. Kemudian setelah itu ruku, ya, sebagaimana ruku yang sudah jelaskan. Setelah itu i'tidal, sebagaimana i'tidal yang sudah jelaskan. Kemudian sujud, sebagaimana sujud yang sudah jelaskan. Kemudian duduk di antara dua sujud, ya, sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan pada rakaat yang pertama. Nah, ini penjelasan tentang bangkit menuju rakaat kedua dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan di sini nomor yang ke-13, ya, pembahasan tentang nanti duduk tasyahud. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sujud yang kedua, maka kita melakukan tasyahud, ya, tasyahud awal. Bagaimana cara tasyahud awal? Yaitu seperti duduk iftirash, seperti duduk di antara dua sujud. Ya, yaitu gerakannya adalah posisi tangan ketika tasyahud awal, tangan kanan menggenggam jari, ya, jari kelingking dan jari manis, ya. Ya. Adapun ibu jari dan jari tengah, jari tengah di sini, ya, ini membentuk lingkaran. Ya, jadi tangan kanan menggenggam jari kelingking dan jari manis, adapun ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran. Ini cara yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jari telunjuknya diluruskan, ya, ditegakkan atau diluruskan. Cara yang kedua adalah boleh juga menggenggam semuanya,
Ya, boleh juga menggenggam semuanya kecuali jari telunjuk. Jari telunjuknya ditegakkan. Jari telunjuknya ditegakkan atau diluruskan. Ini cara yang kedua. Dan pandangan mata itu mengarah kepada jari telunjuk. Ini adalah gerakan pada saat tasyahud awal, yaitu seperti duduk iftirash. Hanya saja di sini posisi tangan kanan, ya, ada dua cara Bapak Ibu sekalian. Pertama, jari kelingking dan jari manis itu digenggamkan. Kemudian jari tengah dan ibu jari itu dilingkarkan seperti membentuk lingkaran, dan jari telunjuk ditegakkan. Cara yang pertama. Cara yang kedua, keempat jari selain jari telunjuk itu digenggam oleh tangan, adapun jari telunjuk itu ditegakkan. Boleh dilakukan kedua cara ini, ya. Kemudian di sini ada keterangan menggerak-gerakkan jari telunjuk dan mengarahkan pandangan mata kepada jari telunjuk tersebut. Ini ada hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menggerak-gerakkan ketika tasyahud, ketika berisyarat, ya. Dan menggerak-gerakannya ini bukan berarti dari seperti orang dari atas ke bawah atau bawah ke atas, ya, tapi menggerak-gerakkan sedikit sebagai sebuah isyarat. Dan ini dimulainya dari awal tasyahud, ya, sampai dengan akhir, ya. Dimulai dari awal tasyahud sampai dengan akhir. Tidak dari ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah, tapi dari awal doa tasyahud, ya. Bagaimana doa tasyahud? Ada beberapa contoh doa tasyahud, ya. Di antaranya kalau dalam gambar ini, yaitu doanya adalah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca sholawat, ya. Artinya seluruh penghormatan hanyalah milik Allah, dan juga seluruh pengagungan serta kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula rahmat Allah dan berkah Allah. Semoga kesejahteraan tercurahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini salah satu contoh dari bacaan ketika tasyahud, ya, ketika tasyahud awal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi ketika membaca tahiyat ini, yaitu para sahabat membaca assalamu ala nabiyyi, ya. Jadi di sini ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat membaca assalamu ala nabiyyi, ya, wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan tercurah kepada Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat, ya, membaca sholawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
yang artinya, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Engkau memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha agung. Ya Allah, berkahilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkahi Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha terpuji lagi Maha agung. Ya. Nah, ini bacaan ya sholawat ketika sedang sholat. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada sebuah keterangan di poin nomor 16, apabila sholat subuh atau sholat Jumat atau sholat 2 rakaat yang lainnya, ya, apakah sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, ya, maka tidak ada tasyahud awal, maka langsung melakukan tasyahud akhir, ya, langsung tasyahud akhir, ya, apabila jumlah rakaatnya 2 rakaat. Lain halnya apabila jumlah rakaatnya adalah 3 rakaat seperti sholat maghrib dan 4 rakaat seperti sholat zuhur, sholat asar, isya, maka nanti ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir. Namun kalau hanya 2 rakaat saja, maka langsung tasyahud akhir, ya. Nah, pada tasyahud akhir ini untuk yang 2 rakaat, ya, menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang dipegang oleh penulis kitab Sifat Salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara duduknya adalah cara duduk iftirash, yaitu seperti duduk di antara 2 sujud. Itu cara duduknya, gerakannya. Adapun bacaannya ditambahkan bacaan doa-doa. Ya, setelah salawat membaca doa-doa, di antaranya doa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati, serta dari kejelekan fitnah dajjal. Ya. Kemudian selain doa ini juga boleh berdoa dengan doa lain yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Seperti misalkan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu mengajarkan doa Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku banyak berbuat zalim kepada diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak, dan tidak ada yang dapat memberikan ampunan selain Engkau, ya Allah. Oleh karena itu berikanlah aku ampunan dari sisimu, ya Allah, dan sayangilah aku. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Atau doa lain, ya, yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Nabi yang lain, ya, seperti kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa ingat kepadamu. Tolonglah aku agar aku dapat bersyukur kepadamu. Tolonglah aku agar aku dapat beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ya. Atau doa-doa lain yang telah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti Allahumma hasibni hisaban yasira
Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Sebagaimana hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hisab yang ringan maksudnya adalah nanti pada hari kiamat orang-orang yang beriman akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah. Kemudian ditampakkanlah kepadanya dosa-dosanya yang pernah dilakukan di dunia. Dan orang yang beriman tersebut mengakuinya, tidak mengingkarinya. Diperlihatkan lagi dosa-dosanya di dunia yang lainnya. Dan orang beriman tersebut hampir-hampir putus asa karena banyaknya dosa yang dia lakukan. Namun tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya begitu saja. Itulah yang dimaksud dengan hisab yang ringan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghisab kita dengan hisab yang ringan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Selanjutnya yang ke-17 di sini sedikit lagi. Apabila kita telah melakukan tasyahud awal, ya, kalau sholatnya 3 rakaat seperti sholat maghrib atau sholat 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya, maka bangkitlah. Lalu kerjakanlah rakaat ketiga dengan tangan bersedekap dan membaca Al-Fatihah. Namun tidak membaca surat-surat lain sesudah surat Al-Fatihah. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Ya, lalu sujud kedua seperti biasa. Ya. Apabila sholat maghrib, maka di rakaat ketiga ini lakukanlah tasyahud akhir, ya, setelah sujud yang kedua. Bagaimana cara tasyahud akhir? Cara duduk tasyahud akhir yaitu dengan duduk tawaruk, ya. Tawaruk seperti pada gambar Bapak Ibu sekalian, ya. Telapak kaki kanan itu ditegakkan, jari-jari telapak kaki kanan dilipat, adapun kaki kiri itu diletakkan di bawah kaki kanan, ya, dikolongkan ke bawah kaki kanan, ya, seperti pada gambar. Ini tata cara duduk tawaruk atau pada saat tasyahud akhir, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di poin nomor 18, apabila kita telah melakukan sujud kedua, bangkitlah, kerjakan rakaat yang keempat, ya, dari rakaat ketiga masuk ke rakaat yang keempat, lalu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua seperti biasa, lakukanlah tasyahud akhir dengan cara tawaruk, ya, tawaruk. Setelah kita selesai membaca doa dalam tasyahud akhir dengan doa-doa yang telah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang terakhir adalah salam, ya, salam. Salam di sini melakukan salam ke arah kanan terlebih dahulu, menolehkan wajah kita ke sebelah kanan, ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai, ya, para sahabat, ya, bisa melihat pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sebelah kanan. Kemudian sambil mengucapkan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Ini nanti ada beberapa cara ucapannya. Kemudian setelah salam yang ke sebelah kanan, selanjutnya adalah mengucapkan salam ke sebelah kiri, menolehkan wajah ke sebelah kiri dengan mengucapkan ucapan salam yang sama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi tentang ucapannya, Bapak Ibu sekalian, ada 3 cara. Cara yang pertama, ketika menoleh wajah ke sebelah kanan, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika menolehkan wajah ke sebelah kiri, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ketika menolehkan wajah ke sebelah kanan, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Dan ketika menolehkan wajah sebelah kiri, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian cara yang terakhir, yang ketiga, ketika menolehkan wajah sebelah kanan, membaca Assalamualaikum warahmatullah, dan ketika menolehkan wajah sebelah kiri, membaca Assalamualaikum. Ini tentang ucapan atau bacaan ketika salam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selesailah pembahasan kita secara ringkas tentang bagaimana tata cara sholat yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah taufik pada kita untuk dapat mengikuti tata cara contoh salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keikhlasan kepada kita semua, yang dengan demikian mudah-mudahan amal ibadah salat kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami berikan kembali kepada Bapak Dr. Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bukit yang sudah menyampaikan tuntas pada hari ini sampai salam. Jadi yang pertama tentang persiapan, yang kedua kemarin 2 pekan lalu dari mulai takbir sampai ruku, dan hari ini alhamdulillah kita dari ruku sampai salam. Jadi sudah tuntas semua materi pelaksanaan langkah demi langkah. Nah, Bapak dan Ibu, karena waktunya juga sudah habis ya, tapi ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama yang bertanya tentang materi. Materi insya Allah akan kami share Bapak dan Ibu, tapi silakan isi daftar hadir ya, karena di situ ada nama dan nomor HP akan kami kirim setelah ini di Japri nanti insya Allah. Kemudian pertanyaan ada dari Pak Krismanto yang ingin bertanya langsung. Kemudian juga ada yang beberapa yang menyampaikan melalui tertulis. Mohon izin Pak Ustadz Bukit, kita mungkin sedikit terlambat selesai, apa bisa Pak Ustadz Bukit mungkin 10 menit? Iya, bisa. Tidak apa-apa. Silakan baik. Pak Dr. Yan. Baik, silakan kalau begitu Pak Krismanto dulu. Silakan Pak Krismanto, mudah-mudahan pertanyaannya langsung to the point. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Bukit, mengenai sholat rawatib yang kita harus tegakkan ya, jumlahnya 12 dalam sehari. Terkadang kita ini, itu kan kalau kita misalnya dalam keadaan safar, dalam hadis kan juga dikatakan bahwa yang wajib pun itu bisa kita jamak ataupun kita qashar. Bagaimana keadaan ataupun dengan sholat rawatib itu pada saat kita melakukan safar? Apakah harus kita tunaikan juga untuk selalu kita menjaga bahwa sholat rawatib yang 12 ini selalu kita jaga dalam keadaan apapun? Satu itu. Yang kedua, apakah juga dalam sholat rawatib itu kadang-kadang kita ini kan ya bukan apa ya, kadang kita berusaha untuk sempurna, namun kadang-kadang kita terbatas dengan waktu jeda yang disediakan oleh masjid ataupun jemaah yang kita ikutin. Kadang-kadang waktunya mepet. Apakah kita juga diharuskan membaca doa iftitah sebelum kita menjalankan pada pelaksanaan sholat rawatib itu? Kemudian apakah juga kita harus membaca surat-surat meskipun surat itu yang pendek? Kan kalau untuk Al-Fatihah kan harus keharusan. Barangkali itu aja Ustadz Bukit atas penjelasannya. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Silakan langsung Ustadz wabarakatuh. Bukit, dan setelah ini mudah-mudahan ada kesempatan saya bacakan sedikit chat. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Krismanto atas pertanyaan yang baik dan bermanfaat ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah rawatib memiliki banyak sekali keutamaan atau fadilah. Seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak penanya, ada 12 rakaat salat sunnah rawatib, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Rinciannya
adalah 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuh, kemudian 4 rakaat ya, 4 rakaat qobliyah zuhur, dengan catatan 4 rakaat ini dilaksanakan 2 rakaat salam, kemudian rakaat salam, ya. Kemudian 2 rakaat ba'da zuhur, ya, ba'diyah zuhur. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat dan ba'diyah isya 2 rakaat. Sehingga totalnya adalah 12 rakaat, ya. Dan keutamanya adalah barang siapa yang melaksanakan sholat rawatib ini, dia senantiasa menjaganya, maka akan dibangunkan istana baginya di surga. Ya, bangunkan rumah baginya di surga, sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang apabila kita sedang dalam perjalanan, kondisi safar, apakah kita sebagai musafir juga tetap melaksanakan salat sunnah rawatib tersebut? Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sedang melaksanakan perjalanan, apakah misalkan ibadah haji ya atau umroh dari Madinah ke Mekah, maka beliau tidak mengerjakan sholat rawatib kecuali sholat qobliyah subuh. Gitu. Jadi beliau tidak mengerjakan sholat rawatib, tetapi beliau tetap mengerjakan sholat qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, ini yang senantiasa dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik Nabi sedang mukim ataupun Nabi sedang safar. Ya. Adapun sholat rawatib yang lain ya, ketika Nabi safar itu Nabi tidak melakukannya. Jadi ini jawaban yang pertama dari pertanyaan Bapak, mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Kemudian yang kedua, tentang sholat rawatib juga, apabila waktunya yang sangat terbatas atau waktunya mepet ya, misalkan di sini berarti rawatibnya rawatib qobliyah ya, qobliyah karena misalkan akan qomat. Apakah boleh tidak membaca doa istiftah? Ya, kalau pertanyaan boleh atau tidak, ya boleh, boleh saja karena bukan merupakan rukun. Artinya, kalaupun ditinggalkan maka sholatnya tetap sah. Ya, namun sebaiknya membaca, tapi kita baca yang singkat. Ya kan ada Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Udah itu contoh dari istiftah yang singkat, ya tidak panjang-panjang. Kemudian bacaan surat pendek sesudah Al-Fatihah juga tidak sampai menjadi rukun. Artinya kalau kita tidak membacanya pun tidak apa-apa. Namun yang terbaik kita tetap membacanya. Sekalipun sekali lagi yang kita baca hanya Al-Fatihah saja, maka insya Allah tetap sah. Al-Fatihah rukun sholat harus dibaca. Demikian Pak yang dapat dijawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan cukup menjawab untuk Pak Krismanto. Nah, berikutnya saya bacakan satu dulu Ustadz, pertanyaan dari Ibu Putri ya. Apakah doa di rakaat terakhir, walaupun beliau bertanyanya sholat subuh ya, tapi sepertinya penjelasan Ustadz tadi doa itu bisa dilakukan pada rakaat terakhir pada seluruh sholat, sepertinya begitu ya Ustaz ya. Jadi pada seluruh sholat sebelum di rakaat terakhir itu bisa ditambah doa setelah kita sholawat pada Nabi. Nah pertanyaannya, apakah dilakukan sebelum salam atau setelah salam? Itu dari Ibu Putri. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Putri atas pertanyaannya. Untuk doa yang di akhir sholat, Bapak Ibu sekalian, itu dibacanya adalah ketika kita sedang sholat, sesudah kita membaca tasyahud akhir, atau sesudah kita membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebelum kita mengucapkan salam. Itu kalau doa, ya. Kalau doa, ya, seperti misalkan tadi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masih dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau doa misalkan Allahumma hasibni hisaban yasira. Atau doa Allahumma
inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Jadi kalau doa itu kita bacanya sebelum salam. Nah, adapun kalau zikir maka kita bacanya sesudah salam. Ya, kalau zikir kita bacanya sesudah salam. Nanti insya Allah kalau memang ada kesempatan ya ada pembahasan apa zikir sesudah salam. Kita membaca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Yaitu kalau zikir kita baca sesudah salam. Namun kalau doa maka kita bacanya sebelum salam. Wallahu taala alam bisawab. Iya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Walaupun demikian ada sedikit sambungan pertanyaan mengenai hal itu. Jadi kalau doa sebelum salam, kalau zikir setelah salam. Nah, doa ini ada juga yang merasa sangat perlu berdoa, tapi tidak tahu doanya. Apakah boleh berbahasa Indonesia Ustaz? Berdoa sebelum salam itu. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun yang lebih selamat dari perbedaan pendapat tersebut adalah hendaklah kita berdoa dengan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran ataupun terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sedang sholat, ya. Nah, insya Allah mudah Bapak Ibu sekalian apabila kita memohon pertolongan pada Allah, semoga diberikan taufik untuk bisa menghafal doa-doa dari Quran, dari Sunnah, itu mudah, ya. Dan kita bisa pilih doa-doa yang pendek, doa-doa yang ringan untuk kita baca, ya. Ini adalah jalan selamat dari perbedaan pendapat para ulama. Adapun di luar sholat, umpamanya setelah sesolat ataupun antara azan dan qomat umpamanya, ataupun di sepertiga malam terakhir umpamanya, maka kita boleh berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Itu tidak ada perbedaan di antara pendapat para ulama. Semua mengatakan boleh. Gitu. Adapun dalam sholat ada perbedaan, dan untuk lebih selamatnya kita upayakan dulu, ya. Kita upayakan dulu berdoa dengan mengambil doa dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Ibu. Iya, baik Ustaz. Terima kasih. Jadi kalau di luar sholat pakai bahasa Jawa juga boleh Ustaz ya. Silakan. Mohon maaf Ustaz karena pertanyaan memang masih berkaitan. Apa boleh saya bacakan lagi karena udah lewat 10 menit ini masih boleh? Silakan Pak Dokter ya. Silakan. Baik Bapak tidak Ibu, apa-apa. karena ini waktunya memang singkat, tetapi karena poin-poin penting sangat berkaitan dengan 3 kali kita membahas sholat secara Nabi ini, saya kira sayang sekali kalau tidak kita angkat ya pertanyaan yang memang sangat berkaitan dan waktunya masih ada. Dan bagi Bapak Ibu yang kebetulan mungkin ada seminar setelah ini atau apa, tidak apa-apa, live duluan. Kita akan teruskan dengan beberapa pertanyaan yang memang sangat berkaitan dengan topik bahasan. Yang pertama dari Ibu Astiti selanjutnya Ustaz, beliau menanyakan ada yang setelah duduk 2 rakaat pada rakaat kedua lalu bangkit, ataupun setelah rakaat pertama lalu bangkit ke rakaat berikutnya, itu apakah tangan diangkat lagi pada saat takbir atau tidak mengangkat tangan? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Astiti atas pertanyaan yang baik ini. Tentang mengangkat tangan, ya, dijelaskan secara ringkas oleh para ulama. Apabila kita bangkit menuju ke rakaat yang ketiga, dari rakaat kedua, ketiga, maka kita mengangkat kedua tangan kita. Ya, setelah kita tasyahud awal, kita bangkit menuju rakaat ketiga, maka kita mengangkat kedua tangan kita. Adapun ketika di rakaat yang pertama menuju ke rakaat yang kedua, maka pendapat yang lebih kuat wallahu ta'ala bishawab adalah tidak mengangkat kedua tangan. Jadi ringkasnya, kalau bangkit dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua tidak mengangkat tangan tapi mengucapkan Allahu Akbar. Namun ketika bangkit dari rakaat kedua menuju ketiga itu mengangkat kedua tangan kita. Demikian secara ringkas wallahu ta'ala alam bishawab. Berarti seperti itu juga untuk rakaat 3 ke 4 mungkin Ustaz ya. Tidak mengangkat tangan berarti ya kalau rakaat 3 ke 4. Betul. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin satu lagi nih dari Ibu Risnawati. Bagaimana kalau terlupa membaca Al-Fatihah?
Subhanallah. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana jika terlupa membaca Al-Fatihah? Di sini perlu kita rinci terlebih dahulu. Apabila lupa membaca Al-Fatihah tersebut pada sholat-sholat yang dikeraskan bacaannya oleh imam atau disebut dengan sholat jahriyah, contohnya pada sholat subuh, ya kita sedang berjamaah, atau pada sholat maghrib 2 rakaat yang pertama, atau sholat isya 2 rakaat yang pertama, makmum lupa membaca Al-Fatihah, maka tidak apa-apa karena bacaan Al-Fatihah imam sudah menjadi bacaan Al-Fatihahnya makmum sebagaimana pendapat para ulama, ya. Namun kalau ya pada salat-salat sirriyah, salat-salat yang dipelankan bacaannya seperti salat zuhur, salat asar, rakaat ketiga salat maghrib atau 2 rakaat terakhir salat isya, makmum ya itu tidak membaca Al-Fatihah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra surat Al-Fatihah. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun ketika salat. Maka ini pentingnya kita senantiasa menghadirkan hati ketika sedang salat. Pentingnya kita khusyuk ketika salat agar jangan sampai kita lupa membaca Al-Fatihah. Wallahu ta'ala bishawab, karena Al-Fatihah adalah rukun, ya, maka yang artinya yang harus dia penuhi, ya, maka yang dia lakukan, ya, dia sujud sahwi 2 rakaat, ya, sujud sahwi 2 kali, ya, sujud sahwi 2 kali, ya. Bacaan sujud sahwi itu sama dengan bacaan sujud yang biasa. Kemudian dia mengucapkan salam. Jadi sujud yang pertama membaca bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud sama membaca Rabbighfirli. Kemudian dia sujud lagi yang kedua Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian setelah itu dia salam. Karena dia telah lupa membaca surat Al-Fatihah dan itu adalah rukun. Allahu ta'ala alam bisawab. Demikian Pak. Terima kasih Ustadz jawabannya. Ada satu lagi Ustadz pertanyaannya, yaitu kalau tahiyatul pertama, tasawuf awal, kemudian tasawuf akhir. Antara tasawuf awal dengan tasawuf akhir, misalkan pada sholat isya, tasawuf awalnya rakaat kedua, tasawuf akhirnya rakaat keempat tentunya. Apakah ada perbedaan bacaan pada tasawuf awal dengan tasawuf akhir? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, ada perbedaan bacaan. Pada tasyahud awal, itu selesai sampai dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kalimat, innaka hamidum majid. Sampai situ. Itu bacaan tasyahud awal. Kemudian, atau adapun pada tasyahud akhir, ditambah dengan doa-doa. Doa-doa yang kita baca sesudah tasyahud awal, seperti yang dicontohkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masih dajjal, dan doa yang lainnya. Demikian, Allahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, ada juga yang bertanya Ustaz, jadi apakah boleh tasawuf awal itu hanya sampai syahadat, jadi tidak selawat? Atau memang harus sampai innaka hamidum majid tasawuf awalnya? Ada juga yang berpendapat sebelumnya bahwa tasawuf awal boleh sampai syahadat saja. Jadi tidak membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid untuk tasawuf awal. Tasawuf akhir baru sampai innaka hamidum majid dan ditambah doa-doa seperti Ustaz sampaikan barusan. Wallahu ta'ala alam bisawab tentang tasyahud awal sampai dengan syahadat saja tanpa membaca sholawat. Kalau kita melihat kepada kitab-kitab fikih tentang sholat, maka para ulama fikih menyampaikan
Tasyahud awal itu adalah sampai dengan sholawat, ya. Maka minimalnya membaca sholawat yang singkat, ya. Membaca sholawat yang singkat. Kalau memang tidak dibaca secara keseluruhannya, ya, tidak membaca keseluruhannya, tapi membaca sholawat yang singkat. Namun yang sempurna, istilahnya kalau kita bicara yang sempurna, artinya yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud awal ini, setelah syahadat juga membaca salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sempurna, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf Ustadz. Kita sampaikan kepada seluruh peserta bahwa ini adalah pertanyaan terakhir dari Pak Pambudi. Setelah itu mungkin kalau ada pertanyaan lagi mungkin akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita cari waktu yang pas nanti. Dari beliau menyampaikan tentang kalau kita lupa tentang jumlah rakaatnya Ustaz. Jadi apa yang harus dilakukan kalau jumlah rakaatnya lupa? Apakah sudah 3, apakah baru 2? Biasa begitu Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik, ya, dari Bapak Pambudi. Bagaimana apabila kita lupa, ya? Kita ini sudah berapa rakaat, ya? Kita sudah berapa rakaat? Di sini ada perinciannya, ya. Yang pertama, ketika kita lupa jumlah rakaat sholat kita, ini pada sholat yang wajib, Bapak Ibu sekalian, tapi kita masih bisa memilih, masih bisa menentukan mana yang lebih kuat, ya. Kita sholat isya misalkan, ya qadarullah, karena kita misalkan suatu hal sholat isya sendiri umpamanya, ini rakaat ketiga atau keempat, gitu ya. Namun dia masih bisa menentukan atau masih punya keyakinan bahwa dia sedang melaksanakan rakaat yang ketiga, karena dia baru saja duduk tasyahud awal sebelumnya, ya. Maka kalau kondisinya seperti itu, hendaklah dia mengambil sikap bahwa dia sedang melaksanakan rakaat yang ketiga, ya. Kemudian setelah itu maka dia melanjutkan lagi rakaat yang keempat, ya. Kemudian ada sujud sahwi. Sujud sahwi yaitu sujud karena lupa, dan sujud sahwi yang kondisi seperti ini itu dilaksanakannya sesudah salam. Salam dulu baru kemudian sujud sahwi. Ini kondisi pertama, dia lupa, ragu-ragu tepatnya mungkin, ya, sudah ketiga atau sudah 4. Namun dia masih punya kemampuan untuk memilih mana cenderung yang lebih kuat, 3 atau 4. 3 deh kayaknya tadi baru tasyahud awal. Maka pilih itu yang ketiga, tambah lagi 1 rakaat supaya 4 rakaat sholat isya, kemudian salam, setelah itu dia sujud sahwi. Ini sebagaimana keterangan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari riwayat Imam Bukhari dan imam yang lainnya. Nah, yang kedua, kalau kita betul-betul lupa dan kita betul-betul tidak bisa menentukan, tidak bisa lebih cenderung ketiga atau 4, ya, nggak tahu mana yang lebih kuat, ya, betul-betul lupa. Kalau kondisinya seperti itu, ya, apakah 3 atau 4, maka dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab, pilihlah jumlah rakaat yang lebih sedikit, ya, yang lebih sedikit. Misalkan kita ragu, ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, dan kita susah untuk menentukannya, kayaknya 3, enggak, sama-sama bingung. Maka pilihlah rakaat yang paling sedikit, yaitu 3 rakaat, kemudian dia lanjutkan lagi sampai rakaat yang keempat, kemudian dia sebelum salam, ya, setelah dia tasyahud akhir sebelum salam, dia sujud sahwi terlebih dahulu, ya. Bedanya kalau yang ini ada sujud sahwinya itu sebelum salam. Kalau dalam keadaan betul-betul dia lupa sholat dan betul-betul dia tidak bisa memilih lebih kuat di rakaat yang keberapa, maka pilih rakaat yang paling kecil. Wallahu taala alam bishawab. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Berhubung memang waktunya sudah hampir setengah jam, kita tambah ekstra. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu semuanya, kita cukupkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk.
Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan lain yang lebih leluasa, karena memang ada permintaan-permintaan yang masuk dari teman-teman kita, Pak Ustadz, bahwa tentang zikir setelah sholat itu juga penting untuk bisa kita bahas. Jadi insya Allah kita akan coba carikan waktunya nanti, seperti apa zikir setelah sholat itu yang dicontohkan Rasulullah. Karena memang variasinya cukup banyak yang kita temukan mungkin di lingkungan kita. Jadi oleh karena itu kita akan carikan waktu yang lebih pas Bapak dan Ibu sesuai dengan saran-saran yang dimasukkan di OAC ini. Insya Allah akan kami akomodir sesuai ketersediaan waktunya nanti. Termasuk juga yang diusulkan sebelumnya Ustadz tentang sholawat kepada Nabi itu bagaimana, itu juga ditanyakan, dan juga tentang zikir pagi petang yang sangat penting bagi kita semua. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, insya Allah mengenai hal ini, karena memang butuh waktu yang cukup, maka insya Allah nanti kita akan coba minta kesediaan kembali Ustadz Bukit untuk membahas tentang hal ini pada waktu yang sesuai insya Allah nanti. Mungkin sekarang Ustadz Bukit kita langsung sampaikan saja ke beliau permintaannya, walaupun jawabannya mungkin lain waktu ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, itu saja sesi kita pada tata cara sholat Nabi ini. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sudah 3 kali pertemuan kita bahas. Bagi Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir, insya Allah akan kami kirimkan seluruh materi yang berkaitan dengan sholat ini yang sudah dikirimkan oleh Ustadz Bukit kepada sekretariat. Jadi insya Allah akan kami japri nanti. Nah kemudian Bapak dan Ibu, untuk 2 pekan ke depan ya insya Allah kita akan lanjutkan OAC kita ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih sebesar-besar atas kehadirannya, atas dukungan sehingga kita bisa bersama dalam salah satu wadah untuk menambah ilmu agama ini. Kepada Ustadz Bukit kami ucapkan terima kasih. Mohon Pak Juber bisa menampilkan ucapan terima kasihnya. Ya Ustadz, soalnya nanti kami sampaikan nanti yang print outnya insya Allah pada waktu yang sesuai. Begitu saja Bapak dan Ibu, jadi kita cukupkan karena waktunya sudah lewat. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu yang sekali 2 pekan ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.